Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tentang penerapan analisis covariance dalam proses bisnis Rizal Mayo dan juga Macha. Silakan kelompok 1. Baiklah, selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis covariance dalam proses bisnis Rizal Mayo dan Macha yang akan dijelaskan oleh Arif. Baik semua, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1, ini adalah tabel data penjualan produk kami. Di sini kami ada 2 produk, yang pertama Rizal Mayo dan yang kedua adalah Macha. Jadi di sini kami ini pada minggu pertama ya, Bisa. Minggu pertama itu kami menjual 30 Rizal Mayo dengan penjualan Macha sebanyak 22 dan seterusnya bisa lihat pada tabel berikut. Jadi pada kasus kami untuk bisnis penjualan Rizal Mayo dan Macha, Ankova dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara jenis produk dan terhadap keuntungan dan juga apakah penjualan kami, banyaknya penjualan kami itu berpengaruh signifikan terhadap keuntungan kami. Jadi ini adalah kami sudah memiliki datanya, sehingga data keuntungan digunakan sebagai variabel dependen dan data tingkat penjualan digunakan sebagai covariance. Berikut adalah tabel Ankova-nya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa kita lihat pada nilai F dan nilai P value di sini bahwa jenis produknya itu memiliki nilai F 0,02 dan nilai P-nya 0,8. Dan untuk penjualannya untuk nilai F-nya 13,391 dan nilai P-nya 0,08. Jika kita ambil taraf signifikan alfa dengan alfa 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa jenis produk itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan kami. Jadi mau kami menjual jenis produk A atau produk B yang mana dalam konteks Rizal Mayo dan Macha itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan kami. Sebaliknya pada variabel penjualan ini, penjualan kami semakin kami meningkatkan tingkat penjualan, maka berpengaruh signifikan terhadap keuntungan kami. Jadi ini interpretasinya berdasarkan tabel Ankova tersebut dapat kita lihat bahwa jenis produk tidak mempengaruhi keuntungan. Dengan kata lain, jika penjualan antar jenis produk sama, maka keuntungan yang kami dapatkan tidak berbeda signifikan. Justru yang berpengaruh di sini adalah penjualan kami. Berarti kami harus meningkatkan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditambahkan dari pemaparan kami? Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ingin mengkritisi mungkin ya. Boleh. Ya, silakan Tegar. Kamu Arif kan waktu nyari tahu satu variabel itu adalah sebuah variabel yang bisa kita kontrol gitu ya, Iya. langsung gitu. Iya. Jadi kan penjualan itu adalah variabel yang dipengaruhi ke variabel lain gitu. Dari tingkat promosi kita, harga, atau tingkat kualitas barang kita ya. Jadi maksudnya tuh kayak apa yang penjualan yang bisa dimasukkan sebagai covariance atau penjualan itu sebagai Variabel dan iya. Silakan dijawab kelompok 1. Coba ke datanya lagi. Mungkin kalau penjualan apakah bisa dikontrol atau enggak ya? Iya. Karena penjualan itu pengaruh ke variabel lain, sedangkan covariance adalah variabel yang bisa langsung kita kontrol. Mungkin kalau dari kami ya, yang bisa kami kontrol tuh pastinya kalau penjualan tuh kan kalau
Kalau kita ngontrol penjualannya pasti seberapa sering kita promosi sama seberapa sering kita ngeproduksi kan. Mungkin itu sih yang dikontrol. Apakah sudah? Apakah ada yang menanggapi yang lain sebelum Ibu tanggapi? Menanggapi pertanyaan Tegar mungkin ya, atau kritisi dari Tegar tadi, atau ada pertanyaan lain juga boleh. Tidak ada dari Ibu ya. Sebenarnya ini ada lagi yang lain. Sebetulnya ini kan sudah pasti saling maksudnya gini, penjualan dengan keuntungan itu sudah pasti. Kalau penjualannya banyak, otomatis kan keuntungannya juga besar, kecuali kalau Anda jualnya rugi. Nah, itu beda lagi kasusnya. Kalau masih dijual dengan harga yang sama, maksudnya itu jumlah yang terjual. Nah, harganya sama ya, pasti ya sudah pasti, tidak perlu. Maksudnya gini, ini ibaratnya itu mencari keterkaitan yang maksudnya meneliti atau meriset lah ya, meneliti sesuatu yang sudah pasti berpengaruh. Memang kalau nggak signifikan justru tadi itu aneh. Wah, ini salah ini gitu, atau datanya asal gitu ya. Kalau ini kan sudah pasti signifikan ya, penjualan dengan keuntungan gitu. Yang bisa dilihat dari sini, mungkin kelompok 1 itu jadinya cuma gimana ya, maksudnya cuma bisa mendapatkan yang bisa didapatkan di sini, nggak ngaruh lah yang apa yang dijual, yang penting kalau terjual pasti untung ya, itu memang sudah pasti kan. Sebenarnya kelompok 1 mau jual bolu pun, kalau kelompok 1 berhasil menjual, namanya usaha ya pasti untung kan, kecuali kalau memang jual rugi gitu. Tapi kan di sini nggak jual rugi kasusnya. Jadi ini seperti ibaratnya tuh melakukan analisis yang agak sia-sia, gimana ya, kayak apa ya? Iya, udah pasti kan, maksudnya tuh gimana ya? Kalau misalkan kelompok 1 mau merevisi, revisi nanti itu japri aja revisiannya, berarti ganti variabel. Nggak bisa ini sia-siaan, maksudnya ya ada hasilnya tapi suatu yang sia-sia, nggak ini juga kan, maksudnya tidak inilah ya. Mungkin itu dari Ibu, tanggapan dari kelompok 1 silakan. Mungkin bakalan kami ganti variabelnya untuk ke kamar sore tadi, data penjualan kami itu bakal kami cari lagi. Oke, itu ya, revisi ya. Kalau nggak revisi ya udah kumpulkan ini, nilainya juga seadanya. Ya itu kan sebenarnya tergantung Anda ya. Mau merevisi silahkan, mau tetap ngumpulin ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, dari Ibu itu, dari teman-temannya ada tambahan mungkin? Ada? Sedikit. Ya. Itu kan ada contoh kayak di Presmaca penjualan sama-sama 6 tapi keuntungannya yang 144, yang 14. Itu kenapa bisa? Ada ini Tapi maksud saya agak jauh gitu antara 44. Yang mana? Karena kami kemarin itu ada yang lumayan jauh gitu, jadi lumayan ada 40.000. Oh, maksudnya dikasih ongkir. kami ongkir terus dikasih lagi gitu. Ada yang Oh, itu kan seharusnya nggak usah dimasukin sini. Itu kan masuknya ke ongkir ya. Nah, Nanda kan juga pasti ngeluarin untuk bensin, udah dikurangin. Iya udah sih, udah. Itu sudah dikurangin memang segitu. Oh, itu sebenarnya bisa ya dijadikan, tapi kan berarti kan ketika misalkan ada yang memberi tip dengan yang tidak memberi tip misalnya gitu, itu juga bisa. Cuma ya itulah, makanya kalau misalnya kayak gini, ini terus terang sia-sia ya, karena penjualan dengan keuntungan sudah pasti gitu. Harusnya salah satu aja nih, penjualan sebagai yang dependennya atau keuntungan sebagai dependennya. Cari variabel independen yang lain. Betul yang dibilang Tegar tadi, yang mempengaruhi. Kalau kayak gini kan ini sudah kayak penjualan, kita juga ngejar, keuntungan kita ngejar ya kan. Tip itu sebenarnya agak-agak gimana ya, kalau tip kayaknya nggak bisa ya dimasukin.
Kayaknya kalau di laporan ke Bu Gusmi nanti di akhir Bu Gusmi minta kan ya, Biasanya kan terpisah aja, misalkan ada apa namanya keuntungan tambahan, nah tip gitu, biar nggak bingung juga sih kok tiba-tiba jadi markup harga kan, jadinya gitu ya. Oke, mungkin itu dari Ibu, ada lagi dari teman-temannya? Jika tidak ada silakan ditutup. saya sampaikan pada moderator. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Selamat siang. Siang.